555 hubungan mesra 11. Leng Xicheng juga berkata dengan dingin saat ini, sama sekali tidak ada emosi-emosi di kata-katanya, tetapi Gu Qingqing merasa kalimat yang dikatakan secara santai oleh Leng Xicheng itu memiliki semacam sihir yang meyakinkan. Ketika kedua orang itu sudah siap, anggota tim SAR juga menyalakan walkie-talkie. Sudah siap, naiklah. Orang yang di atas juga mulai menarik tali untuk membawa kedua orang itu ke atas. Sebelum naik ke atas, Leng Xicheng menoleh dan melihat tempat yang mereka duduki tadi. Lingkungan yang begitu kotor dan sempit, tetapi ia masih secara samar merasa sedikit manis. Di atas, Su Zijin melihat lereng curam yang seolah tidak berujung tersebut. Ia merasa sedikit takut. Kak, apakah menurutmu Kak Xicheng baik-baik saja? Seharusnya tidak apa-apa, bukankah baru saja dikatakan bahwa dia dan Qingqing baik-baik saja, tidak ada luka parah, kan? Hibur Su Zipei ketika melihat kecemasan adiknya. Su Zijin mengangguk, tetapi ekspresinya masih terlihat sedikit khawatir. Di tepi lereng curam itu, semua anggota sedang menunggu dengan cemas, terutama sekelompok orang dari grup Leng, melihat presidennya yang dingin melompat ke bawah untuk menyelamatkan orang, itu benar-benar lebih mengerikan daripada ada komet yang menghantam bumi. Jika dilihat dari bagaimana Leng Xicheng membiarkan Gu Qingqing menjadi pengganti Su Zipei untuk adegan ciuman sebelumnya, dan saat Gu Qingqing tenggelam, Leng Xicheng juga segera bergegas untuk menyelamatkannya, orang mungkin masih bisa mengatakan bahwa Leng Xicheng akan melakukan itu karena gugup, dan orang lain juga bisa berkata bahwa Leng Xicheng memiliki rasa kepedulian yang tinggi. Tetapi jika mendengar Gu Qingqing mungkin jatuh dari tebing, dan Leng Xicheng langsung melompat ke bawah tanpa berpikir, kemudian mengatakan ia melakukan itu untuk kedamaian bumi, apalagi, orang itu adalah Leng Xicheng yang biasanya bersikap dingin, maka itu tidak mungkin. Meskipun setiap orang memiliki keraguan di dalam hati mereka, tetapi tidak ada seorang pun yang berpikiran bahwa Gu Qingqing dan Leng Xicheng adalah sepasang suami istri. Kamu pikirkan saja, jika Gu Qingqing adalah istri Presiden Leng, mengapa mereka mau menyembunyikan hubungannya, dan mengapa Gu Qingqing mau datang bekerja di sebuah perusahaan periklanan? Selain itu, jelas Gu Qingqing kenal dengan Ni Zining dan saudara perempuan Su, mengapa mereka mau membantunya menyembunyikan hal itu? Bagaimanapun juga, mereka selalu merasa bahwa Gu Qingqing adalah pasangan wanita baru yang disukai oleh Leng Xicheng setelah Chen Wenji. Selain itu, Leng Xicheng lebih menyayangi pasangan wanita baru ini daripada 12 wanita Jinling. Sebelumnya, bahkan Presiden Leng sampai melompat ke bawah demi menyelamatkannya tanpa ragu-ragu. Selain itu, beredar kabar bahwa wanita ini memiliki suami. Namun, orang yang paling cemas adalah Su Zijin. Ia telah memberitahu orang-orang itu bahwa ia mau menghajar Gu Qingqing agar wanita itu tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan orang seperti ini untuk terus bersikap sombong di dunia mereka. Tetapi ia tidak membiarkan pihak lain itu untuk membunuh Gu Qingqing. Tidak apa-apa jika Gu Qingqing mati, tetapi jika itu juga membuat Leng Xicheng celaka, maka ia akan merasa sangat berduka. Kalau begitu bagaimana dengan Gu Qingqing? Jika ini masa lalu, ia tidak akan merasa Leng Xicheng akan melakukan apapun ketika Gu Qingqing mengalami musibah, paling buruk ia hanya akan menegurnya, kemudian menamparnya. Tapi bagaimana jika Gu Qingqing ditelanjangi di foto? Mungkin Leng Xicheng masih akan merasa malu, dan mungkin akan langsung bercerai. Siapa tahu? Semoga dia baik-baik saja. Su Zipei menggelengkan kepala, sekelompok orang menunggu dengan cemas. Kecuali Lin Zui, ia melirik mereka dengan tenang dan tidak berbicara. Tidak lama kemudian, perlahan-lahan terdengar suara dari bawah. Dengan cepat, mereka sudah bisa melihat ada orang yang naik. Presiden Leng, hati-hati. Sekelompok orang sibuk menunjukkan kesetiaan mereka, tetapi ketika melihat Gu Qingqing yang naik ke atas terlebih dahulu, sekelompok orang itu tampak tercengang. Kemudian, terjadi hal yang membuat mereka lebih terkejut. Karena mereka melihat Gu Qingqing mengenakan kemeja Leng Xicheng. 556 hubungan mesra 12. Tidak peduli apa pakaian apa yang digunakan Gu Qingqing saat jatuh dari tebing, tapi itu pastilah bukan kemeja yang sedang dikenakannya sekarang. Kemeja yang lebar dan besar, bahkan terlihat seperti tidak mengenakan celana pendek itu menunjukkan kakinya yang ramping dan panjang. Ditambah dengan luka di tubuhnya, itu membuatnya terlihat baru saja dicumbu dengan begitu dalam.
Sekelompok orang sedikit tercengang, terutama penonton yang tidak mengetahui hubungan mereka. Ketika Gu Qingqing naik ke atas, ia juga tidak terlihat sangat lemah, hanya celananya agak kotor dan rambutnya sedikit berantakan. Setelah menyelamatkannya ke atas, Lin Zui dan Ni Zining bergegas ke arahnya. "Qingqing, Nona Gu, apakah kamu baik-baik saja?" Kesadaran Gu Qingqing masih sangat baik, ia mendengar itu dan menggelengkan kepala, "Aku tidak apa-apa." "Baguslah kalau kamu tidak apa-apa." Ni Zining menghela napas lega, "Tapi, kamu masih harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, bagaimana jika ada masalah?" "Terima kasih." Gu Qingqing mengangguk. Di samping, Lin Zui melihat Ni Zining, kemudian melihat ke Su Zijin, tatapan matanya sedikit menunjukkan rasa bermain. Tidak lama kemudian ada staf medis yang datang untuk memeriksa kondisinya. Gu Qingqing menggelengkan kepala, matanya terus melihat ke bawah. Segera setelah itu, Leng Xicheng juga naik ke atas. Begitu ia naik ke atas, semua orang menarik napas udara dingin. Leng Xicheng tidak mengenakan pakaian. Dan hanya mengenakan sebuah celana yang longgar karena pakaiannya sedang dikenakan oleh Gu Qingqing. Meskipun mungkin pakaian Gu Qingqing benar-benar menjadi berantakan karena jatuh ke bawah, jadi Leng Xicheng yang sangat bersimpati pun memberikan pakaiannya kepada Gu Qingqing, tetapi dia juga tidak harus memberikan kemejanya, dia bisa memberikan jasnya. Kedua orang ini, bagaimanapun juga terlihat. "Presiden Leng, apakah Anda baik-baik saja?" Begitu Leng Xicheng naik ke atas, sekelompok bawahannya datang mengelilinginya. Ekspresi Leng Xicheng tampak tenang, dan tidak ada emosi sama sekali di wajahnya. Meskipun Gu Qingqing naik terlebih dahulu, tetapi semua anggota medis menghampiri Leng Xicheng, dan hendak melayaninya. Namun Leng Xicheng mengangkat dagunya dan berkata, "Periksa dia terlebih dahulu." Para anggota medis mengangguk dan segera mundur. Ia melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana Sekretaris Cheng?" "Tuan Leng, aku hadir. Aku ada di sini," teriak Sekretaris Cheng dengan pilu. Tadi ia juga mencoba turun untuk mencari mereka, tapi ia tidak berhasil, jadi ditarik ke atas lagi. Ketika mendengar Leng Xicheng memanggilnya, ia segera berteriak dan datang, "Tuan Leng, saya kira saya tidak bisa melihat Tuan lagi." Melihat bagian atas tubuh Leng Xicheng telanjang, Sekretaris Cheng segera melepaskan jasnya. Meskipun Leng Xicheng tidak terbiasa mengenakan pakaian orang lain, namun pada akhirnya ia juga hanya bisa mengancingkannya setelah sedikit mengernyit. Dia tidak mengenakan pakaian apapun di balik jas itu, tapi malah terlihat lebih menawan. Namun Leng Xicheng tidak punya waktu untuk memedulikan hal itu, dan langsung bertanya, "Kabar kejadian itu tidak tersebar keluar, kan?" "Sebaiknya tidak tersebar tentang hal ia jatuh dari tebing, jika tidak, harga saham pasti akan turun besok." "Tidak," jawab Sekretaris Cheng sambil menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu bagaimana dengan orang tuaku?" Leng Xicheng bertanya dengan sedikit mengernyit. "Mereka juga tidak tahu, Anda jangan khawatir." Setelah Sekretaris Cheng mengatakan itu, ia masih bertanya dengan khawatir, "Tuan Leng, apakah mau memeriksakan diri dulu? Bagaimanapun juga, Anda tadi." Leng Xicheng tidak peduli dengan apa yang dikatakan Sekretaris Cheng, dan hanya meninggalkan satu kalimat, "Tempat ini juga disegel." Ia lalu berjalan ke sisi Gu Qingqing, anggota medis melakukan pemeriksaan pada Gu Qingqing. Wanita itu jatuh dari lereng curam yang begitu tinggi, tapi kondisi tubuhnya masih baik-baik saja, hanya ada memar jaringan lunak, itu berarti nyawanya sangat panjang. "Bagaimana dengan kondisinya?" Anggota medis berkata, "Tidak terlihat ada luka luar, untuk pemeriksaan yang spesifik masih harus kembali ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan." Leng Xicheng mengangguk dengan tenang, detik berikutnya, ia tiba-tiba membungkuk dan menggendong Gu Qingqing ke ambulan di depan semua orang. Setelah itu pintu ambulan ditutup, dan pergi dengan suara keras. Selanjutnya bab 557 hubungan mesra 13.